Hangat-hangat kuku. Konen ya, perluan berarti. Lubak ini yang keluar dulu deh, tapi dia pengen tuh tambahin sih dia. Jauh. Di sini nyala, tapi nyala. Anaknya usam untuk babi. Silah rodokan.
dekatnya. Mungkin mulai dengan nangis. Oh. Mulai kelihatan minyaknya di atas. Ini sudah mulai kelihatan minyaknya mengambang di atas. Setelah pencampuran air perasan kedua dengan Tunggu air lagi 1 jam. perasan pertama setelah mendidih. Ini menunggu 1 jam lagi, minyaknya akan semua ke atas. Sudah itu baru akan diambil minyaknya, dipisahkan dengan air perasannya. Sudah mulai kelihatan minyaknya sudah naik ke atas. Karena berat jenis minyak lebih ringan daripada air, maka minyak itu akan ngambang. Nah, ini dari 10 butir kelapa diperkirakan ini akan mendapatkan minyak murni lebih dari 2 botol atau kurang lebih 1,5 2 liter kurang sedikit lah. Nanti setelah ya 2 botolan lebih sedikit. Nanti setelah minyaknya diperkirakan semua naik, didinginkan sementara, kemudian minyak-minyaknya itu diambil, lalu air-airnya yang masih ada di minyak diuapkan. Sebentar lagi kita ikuti prosesnya. Sekarang saatnya mengambil minyak yang mengambang di bagian atas. Yang berwarna kuning itu adalah bagian dari minyaknya. Yang putih itu adalah air perasan, biasa disebut roroban. Nanti roroban ini kalau disaring itu bagian bawahnya mengendap, namanya telengis atau dedekan atau kedek-dek. Nah, sedangkan minyak yang dipanaskan itu akan ada bagian yang mengendap warna merah agak kering, itu namanya telengis. Dan ini akan menghasilkan minyak kelapa kelentik. Jadi minyak kelapa yang murni. Mungkin ini yang disebut dengan virgin oil, saya kurang tahu. Dan orang Bali ini menganggap minyak ini bisa enak dipakai pelecing karena aromanya khas, begitu harum dan ya pokoknya rasa khas enak. Nah, sebentar lagi kita akan melihat bagaimana menyaring daripada telengis atau kedek-dek. Nah, ini belum bersih, minyaknya masih akan diambil lagi. Sekarang tiba saatnya untuk memanaskan minyak supaya air-air yang terkandung di dalamnya
menguap semuanya sehingga yang tertinggal hanyalah minyak kelapa murni. Jadi tidak ada lagi air dalam minyak. Baru bisa dipakai menggoreng sesuatu. Kalau masih banyak air tidak bisa dipakai menggoreng. Nanti akan terlalu ribut, banyak percikan-percikan yang terlontar bisa mengenai muka itu. Jadi kalau menggoreng minyaknya harus sudah murni, tidak boleh banyak mengandung air. Itulah kawan, ini ampasnya. Kalau di Bali bagi ibu-ibu ini biasa dikasih makanan ternak, apakah itu ayam, babi, bebek, kuir, dan lain-lain. Ada sebagian orang juga ini digunakan lagi untuk membuat tempe, tapi sangat berbahaya karena ini akan menghasilkan tempe bongkrek, bisa beracun itu. Nah ini di Bali berbagai macam cara ini mengolah, bisa dipakai jajan, diproses khusus lagi begitu. Ada yang menyebut usap, ada yang menyebut bongkol kelapa, bungkil kelapa. Nah, itu ini di Bali persis ini disebut dengan usap. Ini proses memasak minyaknya supaya menjadi minyak murni. Air-airnya akan menguap, itu lihat uapnya ke atas terbang semua. Itu adalah air yang terlepas dari butir-butir air, karena dipanaskan dia akan lepas. Sama ini kalau air laut dipanas oleh matahari akan menguap juga, walaupun prosesnya jauh lebih lambat. Kalau ini proses yang sangat cepat. Menguapkan air dengan mengedam seperti ini, memasak seperti ini jauh lebih cepat, tidak sampai 1 jam air-airnya akan keluar. Tinggallah minyak murni yang warnanya agak kekuning-kuningan. Ini mengambil sisa-sisa minyak yang masih terlepas, masih mengambang di atas air. Itu masih banyak minyaknya. Nah, itu air perasan yang masak tadi. Setelah diambil minyaknya, itu namanya roroban. Ini biasanya bagus sekali dikasihkan ternak, akan cepat besar ternaknya. Tapi tidak boleh terlalu banyak, bisa mencret. Ada sebagian orang juga ini diambil untuk membuat suatu masakan yang dimakan, misalnya dipakai kuah. Nah ini pakai gulai misalnya bisa. Sangat cepat proses pembuangan air lewat memasak. Ya ini prosesnya bisa setengah jam, setengah sampai 1 jam. Kalau banyak air yang masuk, lebih lama proses penguapan air. Nah, kita cek sekarang minyaknya sudah anggap tidak ada, ini sudah sekedar ada yang bunder-bunderan kecil, itu sedikit sekali. Sudah bersih, kita ambil minyak.
memanaskan. Boleh pakai panci, boleh pakai penggorengan, nah, pokoknya alat di dapur yang sesuai lah. Nah, ini memakan waktu 30 sampai 1 jam. Akan keluar habis ini bagian air-airnya. Lihat itu seperti asap. Nah, sekarang mari kita lanjutkan menyaring yang disebut dengan telengis atau kedek-dek. Mungkin orang lain menyebut kedok-dok, terserah di daerah lain. Nanti kedek-dek itu bisa digunakan untuk berbagai macam makanan khas Bali. Nah, ini peralatan untuk menyaring bagian yang mengendap yang disebut kedek-dek. Ini untuk keperluan masakan sehari-hari khas orang Bali. Nah, ini harus disaring seperti ini. Nah, ini saudara-saudara, mari kita saksikan Ibu Jening ini akan menyaring. Nah, nanti kedek-deknya akan tersaring di kain putih. Ini menunggu agak lama juga ini karena airnya ini agak kental, jadi agak lambat menembus kainnya. Jadi roroban ini disaring, endapannya itu disebut kedok-dok atau telengis. Nah, ini enak dipakai pesan, dipakai pepes, dicampur dengan sayur atau dicampur dengan pindang, ikan laut, kacang panjang, terong, daun-daunan, cabai, berbagai hal lah bisa, termasuk bisa dicampur dengan tempe, bisa dicampur dengan daging ayam, ya dipakai pepesan, dicampur pindang. Pindangnya bisa pindang cekalan, awan, suli, kenyer, dan lain-lain. Ini agak lama menyaring kawan, nanti kita lihat hasil akhirnya. Nah, ini sudah ya 50-50 lah antara minyak dan air. Mungkin sekitar 20 menit lagi airnya akan semua menguap, tinggal minyak murni. Mungkin itu yang disebut dengan virgin oil. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, tolong di subscribe, kemudian ditonton, jangan di skip ya. Terima kasih banyak. Kawan, nah ini sudah sedikit sekali kelihatan air-air yang terbang ke atas panci. Nah, sudah, ini tandanya sudah hampir matang, berarti tinggal yang tersisa adalah minyak. Nah, cirinya apabila kotoran-kotoran di bawah itu sudah berwarna merah, berbutir-butir, itu tandanya minyak sudah matang.
Dan minyak yang sudah matang ini bisa tahan sampai bulanan, berminggu-minggu, malah berbulan-bulan, atau 1 sampai 2 bulan lah, tidak apa-apa, asal ditempatkan di tempat yang sejuk, yang bersih. Nah, biasanya minyak ini kalau suhu dingin dia akan mengental, membeku, sehingga untuk menggoreng dia harus dijemur dulu botolnya. Nah, ini butir-butirnya sudah hampir warna merah ini kawan, mungkin tinggal 10 menit lagi. Nah, nanti kalau sudah merah ini sudah diangkat dan didinginkan, kemudian disaring, baru dimasukkan ke dalam botol. Ya, kita ikuti saja Ibu Cening ini menyelesaikan tugasnya, mengaduk-aduk. Tujuannya diaduk itu supaya tidak kotorannya melekat di bawah panci, nanti bisa gosong, bisa pancinya rusak. Nah, ini harus diaduk-aduk terus. Kemudian juga air-airnya ini akan terbang semua ke atas. Coba diangkat lagi kotorannya, tain lengisnya. Nah, ini rasanya agak manis nanti kotoran di bawah itu, atau yang disebut dengan tain lengis. Nah, ini sudah hampir matang, 5 menit lagi. Ya, nah ini detik-detik akan diangkat oleh Ibu Cening, minyaknya dari atas api, menunggu dingin, baru dimasukkan ke dalam botol. Mungkin sebentar kita ikuti Ibu Cening ini mencuci botolnya dulu. Nah, pekerjaan seperti ini bagi seorang ibu di Bali, ini sudah biasa dilakukan. Rasanya setiap orang, setiap ibu rumah tangga ini pasti bisa, istilahnya nanusin. Nah, ini sudah merah. Tinggal diangkat saja. Silakan Bu. Nah, ini akan diangkat oleh Ibu Cening dan didinginkan. Hati-hati Bu, ini panas sekali. Hati-hati. Inilah akhir dari proses pembuatan minyak kelapa kelentik di Bali. Nah, ini dapur ala orang Bali zaman sekarang. Kalau dulu ini pakai bata atau pakai tanah. Kalau sekarang sudah ada import ini dari luar Bali. Ini tungku yang terbuat dari tanah liat dengan, ya, di dalamnya ada sekam lah gitu. Ini lama, ini baru bisa dimasukkan ke dalam botol. Ini kalau sudah matang, sebentar lagi luapan-luapan itu hilang, akan kelihatan minyaknya bening, agak kekuning-kuningan. Sekarang kita lihat ini bagian sisa atau apa namanya, ketek-teknya sudah selesai disaring. Sekarang digantung untuk meniriskan air-airnya supaya ya kandungan airnya semakin sedikit, sehingga ketek-teknya ini tidak terlalu bengek, tidak terlalu lembek. Ibu ini akan menggantung daripada ketek-tek ini. Ya, ini nanti sore airnya setelah tidak menetes lagi,
itu tandanya sudah bagus. Nah, ini kalau dijual ini laku bisa sampai Ya. 25.000 lah. Dibagi 5 itu per bungkus dijual 5.000, itu laris sekali. Pesanannya banyak kalau dijual ini, tapi biasanya dibiarkan untuk masakan sendiri. Nah, ini air-airnya ini nanti dikasih untuk makanan ternak, dicampur dengan ini bukilnya. Nah, ini akan membesarkan babi-babi yang dipelihara, atau bisa juga dikasih ayam, bebek, serati, angsa, dan lain-lain. Oh dini. Ini kurang tuh. Adik kita kayak kami ngurusin. Dah bentuk ada dah. Mana bentuk sih? Ada nang adi. Piu lagi lengis. Ini bisa telur kan? Nah bekannya botol tengah.